Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apakah diri kita ini sudah patuh secara full kepada perintah Allah dan kepada aturan Allah, ataukah belum? Kalau kita belum, maka artinya buah takwa ini belum ada. Kalau belum ada, artinya saum kita ini dipertanyakan. Kenapa menanam saum kok tidak berbuah takwa? Harusnya kalau menanam saum harus membuahkan takwa. Itu janji Allah, la'allakum tattaqun, janji Allah. Jadi kalau ternyata saum kita tidak membuahkan ketakwaan, tidak membuahkan kepatuhan terhadap aturan Allah, maka berarti saum kita ini dipertanyakan. Ya, barangkali saum-sauman, bukan saum beneran. Ya, pertanyakan ini saumnya. Disinilah para ulama dan para sholihin ketika masuk di dalam amalan saum betul-betul menjalankan saum itu dengan menjalankan segala kriteria saum yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya saum yang sah menurut fikih saja. Fikih aturan Allah, tapi kan tasawuf juga aturan siapa? Aturan Allah. Jadi kalau melakukan fikih tidak menjalankan tasawufnya, ingat, ada aturan Allah yang tidak dilakukan sebagian. Ingat, kalau manusia menjalankan fikih saja, maka ibadahnya akan ngaco. Jadi dua-duanya harus dijalankan, antara fikih dan tasawuf. Pahami oleh kita. Akan sudah sah menurut fikih, apakah aturan Allah itu hanya fikih saja? Itu pertanyaannya. Kalau aturan Allah bukan fikih saja, tasawuf juga aturan Allah. Tasawuf adalah mensahkan hakikat saum, fikih mensahkan dohirnya saum. Lalu yang kita inginkan ibadah itu apakah hanya sah dohirnya saja tapi tidak sah secara hakikat? Fahami oleh kita. Maka orang-orang yang faham kepada hal ini, segala ibadah bukan cuma saum saja, selalu diperhatikan kriteria ibadah yang baik menurut Allah. Ya, dohiron wa batinan, dilihat secara fikihnya bagaimana, dilihat secara tasawufnya bagaimana. Seperti yang sudah dibahas di majelis yang telah lalu tentang sholat, bahwa inna sholat itu ya, tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu kata Allah akan membuahkan jiwa ini terjaga dan terjaga, kan? Sholat ini bisa membuahkan kita menjadi manusia yang soleh. Ingat, manusia yang bisa memenuhi hak-hak Allah, hak-hak makhluk Allah, hak-hak sesama. Maka kita harus perhatikan, kalau kita ternyata perilaku kita masih kan, berani, ingat, masih berani tidak melakukan hak,
masih berani melalaikan kepada hak Allah, melalaikan kepada hak-haknya sesama makhluk, maka berarti buah sholat ini belum terbentuk pada jiwa raga kita. Kalau belum terbentuk, maka sholat kita harus dipertanyakan oleh kita. Ini sholat saya ini kok kenapa? Kan tidak membentuk sifat tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, barangkali ini sholat-sholatan saya ini, kan? Mustahil Allah bohong, mustahil, kan? Kenapa saya masih berani maksiat? Kenapa saya masih berani zalim kepada sesama? Kenapa saya masih berani, kan? Zalim terhadap sesama muslim, zalim terhadap ulama, zalim terhadap pemerintah, zalim terhadap rakyat, semuanya, kan? Zalim terhadap sesama manusia, zalim terhadap binatang dan sebagainya. Kalau masih ada keberanian melakukan maksiat atau melakukan kezaliman, kemunkaran, walaupun hanya hati saja, seperti hati masih hasud, hati masih suudzon, hati masih, gitu kan, masih buruk hubungan hati dengan Allah, buruk hubungan hati dengan sesama makhluk, artinya sholat kita ini belum membuahkan tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau belum membuahkan, maka sholatnya yang harus dibenahi. Sholatnya sing bener atuh, sholatnya yang harus sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah. Sudah, saya lihat rukun sholat sekian, syarat sahnya sholat sekian, syarat wajib sholat sekian, malah sunat dan sebagainya. Nah, itu baru secara fikih. Sekarang bagaimana sholat secara tasawuf, dari mulai wudunya, mengatur hubungan hati dengan Allah Jalla Jalaluhu, dan bagaimana dan sholat dengan khusyuk, sholat dengan adab, harus dengan adab. Tasawuf ini adab. Maka Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu membahas tentang adab-adab ini. Sholat dengan adab, bil adab, dengan adab. Saum juga begitu, saum dengan adab. Kalau saumnya tidak dengan adab, tidak membuahkan la'allakum tattaqun. Nah, jadi mumpung ada waktu beberapa hari lagi ke depan, untuk apa? Membenahi saum kita. Saumnya yang harus dibenahi, ya, agar nanti membuahkan ketakwaan dalam diri kita, sehingga selesai Ramadan kita sudah betul-betul menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita, ya, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Allah